Pernah nggak sih kalian kebayang kalian itu jualan kopi, melayani pelanggan, entah itu langsung ataupun via telepon, tapi setelah mendapatkan pesanan dari telepon, tiba-tiba kalian mendapatkan kabar kalau pemesan itu nyatanya sudah meninggal dunia. Ini bukan cerita tentang kiasan, bukan juga tentang urban legend, atau hanya sekedar ya candaan semata, tapi ini tentang kisah nyata yang pernah dialami oleh pemilik kedai kopi Chow di Hong Kong pada tahun 80-an. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di sini kita akan banyak ngobrolin tentang cerita yang berbau horor, cerita yang berbau creepy, dan juga cerita menyeramkan yang pernah terjadi. Nah, pada kali ini aku akan ngajakin kalian buat flashback ke era 80-an, di mana kisah ini sempat menghebohkan negara itu dan menjadi salah satu berita misteri paling mencengangkan sepanjang masa. Kita kembali ke tahun 1989, tepatnya di daerah Taipu. Di sana berdiri sebuah kedai kecil yang sederhana namun populer di kalangan warga lokal. Banyak pelanggan yang datang pergi, mereka juga nongkrong di sana karena tempatnya emang cozy dan juga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat bersantai. Di kedai ini tidak hanya menjual kopi saja, melainkan juga makanan-makanan rumahan yang enak, sederhana, tapi juga menggugah selera. Pemilik kedai ini adalah seorang pria paruh baya yang suka bercanda. Dia juga seorang yang ramah, suka menyapa, dia juga baik katanya. Semuanya berubah ketika sang pemilik mendapatkan telepon pesanan dari seseorang. Penelpon ini dikatakan seorang laki-laki yang memiliki suara tenang tapi juga tegas. Dia menyebutkan pesanannya secara rinci dan lengkap. Untuk alamatnya berada di Taipo Village House, di mana tempat itu juga tidak jauh dari kedai. Ketika pesanan sudah selesai disiapkan, salah satu pelayan dari kedai ini mengantarkan dengan terburu-buru. Niat hati supaya sang pemesan ini tidak menunggu lama. Sesampainya di sana, saat pelayan mengetuk, tidak ada siapapun yang keluar dan tidak ada siapapun juga yang menjawab. Namun setelah beberapa saat, ada sosok tangan yang keluar dari pintu. Dia tidak menunjukkan mukanya sama sekali, hanya mengatakan untuk menaruh pesanan itu di luar alias depan pintu. Tidak ada kecurigaan sama sekali meskipun hanya suara dan juga tangan yang menyerahkan uang tunai. Pelayan langsung menempatkan makanan itu tepat di depan pintu sesuai dengan arahannya. Aneh, mungkin iya, tapi ini belum membuat curiga siapapun, termasuk pemilik kedai. Di malam harinya, ketika kedai sudah tutup, pemilik akhirnya melakukan perhitungan jumlah pemasukan di hari itu. Betapa kagetnya ketika dia melihat laci ada satu lembar uang yang cukup aneh, di mana uang itu tidak seperti uang pada umumnya, melainkan uang itu adalah uang persembahan kematian di budaya Tionghoa. Saat itu pemilik tidak ambil pusing dan berpikir kalau ada pelanggan yang usil atau enggak dia salah kasih uang. Jadi kayak ya udahlah, diterima aja, toh pemilik ini juga cukup santai orangnya. Tapi siapa yang menyangka kalau uang ini adalah awal dari sebuah fakta yang mengerikan. Pada keesokan harinya, ada pesanan lagi yang masuk dari orang yang sama, menu yang sama, dan alamat yang sama. Karena si pemilik kedai ini belum menaruh kecurigaan apapun terhadap penelpon ini, dilayanilah mereka dengan cara yang baik. Ketika makanannya sudah siap, pelayan lain yang ditugaskan untuk mengantarkan ke alamat tersebut. Sama seperti kejadian sebelumnya, di mana hanya ada tangan yang muncul dan juga interupsi untuk menempatkan makanan di depan pintu dan diberikan uang tunai yang pas. Lalu pelayan pulang atau kembali ke kedai. Tidak ada yang aneh sampai akhirnya pemilik kembali menghitung uangnya di laci dan ditemukanlah lagi uang peringatan kematian sama seperti yang ditemukan kemarin. Kali ini pemilik kedai merasa janggal juga jengkel secara bersamaan karena lagi-lagi dia harus mendapatkan uang peringatan kematian yang nggak bisa digunakan sebagai jual beli. Lalu si pemilik kedai ini sudah mengancam kalau semisal orang itu kembali memesan, maka dia sendiri yang akan mengantarkan pesanan tersebut untuk memastikan apa tujuan orang ini.
Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pesanan kembali masuk dari orang yang sama dengan alamat yang sama. Karena keputusan si pemilik kedai sudah bulat, akhirnya dia sendiri yang mendatangi orang pemesan ini. Setibanya di lokasi, suasana villa itu ternyata sangat sunyi. Meski demikian, pemilik kedai tetap mengetuk pintu dan berharap ada orang yang keluar menerima pesanan yang diantarkannya. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya ada tangan yang kembali muncul untuk mengambil pesanan. Dia sedikit bingung sebenarnya, tapi karena nggak mau mikir yang aneh-aneh, pemilik kedai akhirnya tetap menerima uang tersebut dan menempatkan pesanan di depan pintu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemesan. Karena nggak mau kecolongan lagi, saat dibayarkan, uang itu diperiksa dengan teliti oleh pemilik kedai. Namun, uang itu terlihat asli, jadi si pemilik kedai langsung menempatkan uang tersebut ke dalam dompet dan memikirkan kalau memang bukan dia pelaku yang memberikan uang peringatan kematian. Namun, setelah si pemilik kedai sampai di lokasi kedainya dan memeriksa kembali uang yang di dompetnya, alangkah terkejutnya, ternyata uang itu kembali berubah menjadi uang peringatan kematian. Seketika pemilik kedai merasa sangat takut tapi juga curiga, dan akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan semua kejadian yang ia alami ke polisi. Awalnya polisi itu bahkan tidak percaya dan menganggap kalau apa yang diceritakan oleh pemilik kedai hanya sekedar lelucon atau bahan takut-takutan saja. Namun pemilik kedai memaksa untuk segera memeriksa di villa tersebut. Setelah melalui perdebatan yang panjang, polisi mengajak pemilik kedai untuk melakukan pemeriksaan langsung di TKP. Mereka meminta izin untuk membuka paksa pintu yang terkunci. Setelah berhasil dibuka, alangkah terkejutnya mereka sebagai kala menemukan ada 4 mayat yang tergeletak di beberapa sudut ruangan dan mulai membusuk. Namun yang paling aneh adalah di dalam perut mayat-mayat itu terdapat makanan yang baru saja dicerna, dan semua makanan itu berasal dari kedai kopi Chow. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa keempat penghuni villa itu sudah meninggal sebelum pesanan pertama dikirim. Lantas, siapa yang mengulurkan tangan dan memesan? Lalu, kenapa uang yang mereka berikan selalu berubah menjadi uang peringatan kematian? Tentu saja, kasus ini langsung menyebar ke seluruh media dan dinobatkan menjadi salah satu kejadian paling aneh, mengerikan, dan juga misterius di Hong Kong. Bahkan pemerintah pun juga ikut turun tangan untuk mengetahui bagaimana kejadiannya dan juga ikut memberitakan bahwa kejadian ini sungguh tidak masuk akal. Banyak teori bermunculan, mulai dari kejadian supranatural, kejadian gaib, horor, bahkan sekte. Entah mana yang benar, karena sampai detik ini kasus ini juga masih belum mendapatkan titik terang mengenai apa yang terjadi dengan penghuni-penghuni villa itu.